Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Kali ini saya sedang merenovasi sebuah depot RO 4000 kPD dengan rangkaian instalasi yang Masya Allah ya, rapi banget. Jadi saya mau rapikan lagi biar tambah rapi. Jadi ini membrannya yang biasa diletakkan di samping etalase styling, saya taruh di dinding kawan-kawan. Nah, tadinya itu rangkaiannya adalah paralel, jadi di sini saya akan rombak menjadi rangkaiannya seri ya kawan-kawan, karena dia pakai pompa Europa Min 9 dengan pompa joki S80 yang menurut saya itu terlalu kecil. Nah, ini adalah proses pembongkarannya kawan-kawan ya, sedang dalam tahap renovasi. Nah, ini sudah mulai nampak perubahannya. Saya sudah rombak instalasinya secara seri dan saya atur serapi mungkin di tembok dinding. Nah, ini masih dalam rangka penyelesaian untuk pembuatan sistem cuci membran, dan pompa Europa sudah saya rakit dan saya buat serapi mungkin ya kawan-kawan. Nah, ini adalah instalasinya yang sudah selesai, instalasi pemipaan, dan ini saya sedang simulasi untuk melakukan proses pencucian membran. Tapi ini saya masih mensirkulasi air tanpa obat dahulu untuk mengetahui apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, nanti kita akan mulai proses pencuciannya. Bagi kawan-kawan yang masih bingung bagaimana cara mencuci membran yang baik, nah, silahkan kalian tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya di channel saya ini kawan-kawan. Terima kasih. Lanjut kita lihat video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ini hasil renovasi saya. Mesin RO 4000 GTD yang tadinya paralel dan tanpa housing filter sekarang sudah saya rakit. Ya, sudah saya rakit, saya renovasi, sudah melalui 4 housing filter di bawah, kemudian rangkaiannya seri ya, masuk dari atas turun ke bawah sini, baru masuk ke pengatur tekanan membran, lalu ke belakang ya. Ini pakai pompa Dracos Europa seri 9 ya. Jadi dari tangki bisa pompa ini, inputnya dibagi, satu bisa nyedot obat, satu bisa nyedot air tangki, lalu masuk ke 4 housing filter, lalu masuk ke Dracos atau Europa seri 9, lalu dikirim ke membran yang pertama di atas, dirangkai secara seri. Output membran pertama turun ke input membran kedua. Nah, output membran kedua pasang jet salad, lalu masuk ke flow meter air bersih. Nah, masuk ke flow meter air limbah. Nah, ini air bersihnya di seri, lalu masuk flow meter air bersih di paralel di cabang 2. Satu masuk ke tangki dikasih stop run, satu lagi ke tempat cucian membran. Nah, ini kita lagi nyuci membran, jadi yang ke tangki kita kunci, yang ke ember kita buka. Begitu juga ini air limbah itu yang kuning ini itu ke saluran limbah, yang merah ini ke ember cuci. Nah, karena sedang mencuci, stop run-nya saya putar ke yang merah. Nah, ini sedang sirkulasi. Saya akan cuci membrannya pakai asid oksalit 1 kilo. Nah, sebagai pengetahuan, tadinya ini airnya cuma naik 2 LPM. Sekarang kita cuci, bagaimana hasilnya nanti kita lihat. Oke, kita coba masukkan. Baik, ini kita masukkan obatnya. Nah, 1 kilo ya.
Oke, ini plastik yang kedua. Oke, sudah 2 bungkus ya, setengah kilo, jadi 1 kilo udah kita masukkan. Oke, airnya sudah mulai nampak menguning ya, reaksi kotorannya rontok ya, kotorannya rontok. Ini dikasih filter, jadi kotoran yang tertangkap itu tertahan sama hosting filter, baru dia kirim. Insya Allah ya, jorok kali, kotor kali airnya. Lalu kita cuci selama 45 menit atau 1 jam ya. Lihat betapa kotornya. Nah, ini seketika bersih ya, seketika langsung bersih ini air limbah ya, yang tadinya kotor langsung bersih. Nah, ini juga pipa-pipa ya, yang di pompa ini tadinya banyak kotoran itu nanti ikut bersih ya, ikut bersih. Jadi mencuci membran ini, stop kran harus posisi dibuka, tidak boleh ada tekanan. Nah, ini dia tidak pasang kilometer, harusnya dikasih pressure gauge, tapi dia tidak pasang pressure gauge. Nah, saya anjurkan tapi dia nggak mau ya, jadi saya nggak pasang pressure gauge. Oke, nah, kotor kali ini. Jadi dia water treatmentnya buruk. Nah, saya di sini membenarkan dulu mesin RO-nya, baru nanti saya beresin water treatmentnya. Nah, ini water treatmentnya. Tadinya 3 tabung, ini nganggur, saya pasang 1 lagi. Kemudian dari tabung media itu masuk 4 hosting filter, lalu ke tangki setengah jadi ya. Lalu dari tangki setengah jadi sedot pompa. Tadinya dari pompa joki itu langsung masuk ke pompa booster ya, pompa Europa min 9. Nah, ini bahaya, nggak ada protek, langsung ya, itu langsung ke membran. Tadi membrannya di sini itu saya bongkar karena sulit saya untuk mengaplikasikannya atau mau mengecek membran atau mau ganti membran. Jadi saya inisiatif, saya buat tidur seperti ini. Saya buat tidur. Nah, baru saya pasangkan sistem pencucian membran. Nah, fokus saya mencuci membran. Deadline-nya nanti siang itu jam 8 dia buka, harus sudah bagus membrannya, sudah naik lagi airnya. Karena ini saya cuci, ini lagi masuk waktu sahur ya, waktu sahur. Ini orangnya nggak sahur apa gimana ini ya, sudah jam 3:30 waktu Indonesia Barat di Medan. Ini harusnya sudah sahur, itu belum sahur ya. Saya juga nggak bisa keluar nih, jadinya belum sahur. Oke, nggak apa-apa, kita tugas harus profesional. Jadi mencuci membran itu tidak boleh dengan tekanan tinggi. Pompa booster harus dimatikan. Boleh dihidupkan tapi 5 menit 30 detik. Dalam 5 menit 30 detik boosternya dinyalakan seperti ini. Ini contoh. 30 detik itu airnya makin kencang ya, habis itu matikan ya, 30 detik saja, jangan lebih. Kenapa?
Karena mencuci membran itu bagusnya dalam keadaan tenang, dalam keadaan pelan, jangan kencang ya, karena dikhawatirkan kotoran akan masuk ke pori-pori membran. Ini kita cuci selama 45 menit. Nah kawan-kawan, nggak mungkin nungguin sampai 45 menit kan. Batas waktu rekaman saya itu 10 menit, sudah di 8 menit 30 detik. Memang depotnya ini kayaknya kurang sentuhan teknisi ya, kurang sentuhan teknisi yang profesional. Jadi tadinya itu kacau balau. Saya memanfaatkan apa yang ada dulu ya. Tadinya Masya Allah berserakan. Ini sampai jam berapa nih? Jam 5. Oke, kita akan masuk season kedua nanti, mencuci membran dengan soda api ya. Kita tinggalkan dulu mencuci membran dengan asid oksalit. Baik, ini kita sudah buang obat yang pertama. Tadi sudah kita lakukan sirkulasi, terus dibilas dengan air yang di tangki. Sekarang kita akan isi air yang ke ember. Caranya tutup air yang ke limbah, buka yang ke ember. Maka akan dikirim lagi airnya. Tunggu kira-kira sekitar 10 jari dari bawah, baru kunci yang ke tangki, yang air dari tangki dikunci, buka air yang ke limbah. Setelah dibuka air yang di limbah, kita lakukan sirkulasi. Itu airnya masih kebanyakan, jadi kita buang sedikit. Kita buang kira-kira 5 jari dari dasar. Oke, itu sudah mendekati 5 jari dari dasar. Kita kunci, lalu kita ambil obatnya. Itu bang, ambil soda apinya bang. Nah itu buka semua bang. Oke, ini obatnya NaOH atau soda api. Ini larutan basah. Kita akan masukkan ke ember cuci ini ya, masukkan aja bang. Oke, kita masukkan. Nah kawan-kawan, ciri-ciri pencucian membran kita mendapatkan hasil itu nanti airnya yang setelah dari soda api itu airnya akan menghitam. Ya udah bang, itu untuk stok abang nanti. Lihat kawan-kawan, airnya berubah ya. Nah ini kotoran yang kedua yang dirontokkan oleh larutan basah. Itu airnya nanti akan makin menghitam. Ya, kalau dia nanti warnanya coklat atau menghitam gini, berarti pencucian kita bisa dikatakan berhasil ya. Nah ini kita tunggu lagi sekitar 4-5 menit ya, atau 1 jam lebih, dengan hanya menggunakan pompa joki saja ya. Jadi posisi stop kran sudah dikembalikan lagi, jadi stop kran yang sirkulasi dijalankan. Nah yang ke tangki tetap masih dikunci, yang ke limbah, air bersih yang ke limbah dibuka. Karena kawan-kawan ini ketika kita mencuci membran, air bersih itu keluar kawan-kawan, jadi makanya harus dijatuhkan ke ember juga ya. Nah ini sifat air sumur burnya ini kan kuning dan berlumpur ya. Nah jadi
kalau yang dia mengandung kandungan besi sama mangan tinggi itu dia warnanya kehitaman. Nah kalau ini dia coklat ya, coklat seperti creamy gitu. Nah ini biasanya karena sedimentasi, airnya masih seperti susu gitu, airnya masih belum jernih, efeknya seperti itu. Kalau kawan-kawan lihat di housing filter yang kita kasih sedimen filter tuh udah coklat kali ya. Nah kotorannya ketangkep di situ. Nah seperti biasa setiap 5 menit sekali itu dihidupkan 30 detik ya pompa booster seperti ini. 30 detik saja, jangan lama-lama karena kita mau mencuci membran ini dengan air yang pelan ya, dengan air yang pelan. Oke, kira-kira sudah 30 detik kita cabut. Nah kita biarkan dengan pompa yang biasa saja ya, pompa joki saja. Nah lakukan seperti itu dalam sirkulasi waktu sekitar 45 sampai dengan 1 jam ya. Nah kawan-kawan, ini saya lagi mencuci membran yang pertama kali. Ketika kita mencuci membran, memasang instalasi pencucian membran dan mencuci membran pertama kali itu, kita itu jangan harapkan air dari RO kita, membran kita itu banyak langsung, karena ketika masih baru nyuci itu kita sebetulnya sedang mencuci pipa, pompa booster dan pompa joki. Jadi pencucian membran yang pertama itu tidak maksimal kawan-kawan. Jadi nanti setelah pencucian membran yang tahap kedua, artinya setelah ini nanti airnya naik, kemudian nanti lama-lama sumbat. Nah yang kedua itu kawan-kawan baru hasilnya sempurna, bagus. Nah tadi ini airnya sebelum diuji itu sekitar 2 ya kawan-kawan. Nah saya nggak mau muluk-muluk, mungkin optimal bisa dapat 8 atau 10 ya. Dan lihat nanti, mudah-mudahan aja 12. Tapi saya nggak berani menjanjikan hasil cuci yang baik di tahap yang pertama, di pencucian pertama kali. Karena pencucian pertama kali itu kawan-kawan kita sedang membilas dan mencuci pompa, 2 pompa joki dan pompa booster, pipa-pipa semua. Nah ini tadi pipa-pipanya saya renovasi, ada sebagian pakai pipa-pipa bekas itu ikut kecuci. Nah jadi dengan kita memasang sistem pencucian membran di dalam mesin RO, kita sebenarnya banyak dapat keuntungan, yaitu bisa pompa bersih, pipa-pipa bersih semua ya, dan membran sudah pasti jadinya bersih. Lihat aja kawan-kawan, tadi kalian lihat ini kan coklat ya, itu sudah rontok ya kawan-kawan, sudah runtur. Nah ini yang endapan-endapan yang tadinya menguning itu setelah kena larutan basah atau NaOH itu langsung ini ya mecah menjadi vlok-vlok ini, yang endapan-endapan kotoran yang menempel di membran. Mudah-mudahan saja ada hasil yang baik dari pencucian tahap pertama ini, walaupun saya tidak berharap banyak, karena ketika mencuci membran yang pertama itu kita sebenarnya sedang membilas atau membersihkan semua perangkat, pipa, pompa, impeller, diffuser ya semuanya, dan membran, flow meternya semua ya. Oke kawan-kawan, saya shut off dulu. Kita masuk nanti season ketiga, ketika pengujiannya nanti bagaimana, ini kita akan tunggu selama 45 menit. Oke kawan-kawan, ini sudah ada 45 menit. Kita akan buang air yang ada di sini dengan cara membuka stop kran air limbah dan menutup stop kran yang mau ke ember. Nah, lihat ini kita angkat sedikit. Nah, kita biarkan nih airnya habis. Ya. Sudah habis, kita kunci stop kran yang mau ke ember dan kita buka stop kran yang dari tangki, agar air dari tangki membilas filter, membilas pompa dengan air baru. Jadi air chemical dari soda api atau NaOH akan terdorong keluar.
Nah lihat nih, air baru sudah masuk yang dari tangki, mendorong sisa-sisa dari chemical. Nah ini posisi kita tetap buang ke limbah, ya. Kita biarkan sampai, kalau kalian nanti ke air limbah itu sampai airnya yang tadinya licin itu efek dari soda api itu menjadi kesat. Nah ketika sudah kesat berarti sisa-sisa obat dari soda api sudah terbuang. Nah kalian lihat kawan-kawan nih, airnya di housing sudah jernih ya, sudah jernih, tapi yang ini masih sedikit keruh, artinya masih ada sisa-sisa dari chemical ya. Nah ini lihat, sudah nampak ya kawan-kawan penampakan air bersihnya ya, itu sudah ngucur ya, baru satu pompa ya, air bersih sudah keluar dari jalur air bersih. Ini kita coba bantu dengan pompa booster ya. Oke kawan-kawan, lihat sudah naik airnya di 6 liter ya, belum ditekan. Ini bandul air kotor juga masih tinggi ya, belum dipres. Sayangnya dari rangkaian ini tidak ada pressure gauge ya. Kalau ada pressure gauge kita bisa lihat itu kandungannya tekanan airnya berapa. Ini tidak ada. Jadi kita mereka-reka, ingat rumusnya, air kotor itu 2, air hasil itu 1 ya. Jadi 1:2 atau 1,5:1 ya. Oke, ini kita terus bilas dengan air bersih dari tangki sampai benar-benar obatnya terbuang semua. Oke kawan-kawan, itu sudah mulai isi ya. Saya akan biarkan sampai tangkinya, embernya penuh, baru saya matikan. Oke, lihat ya, sudah mulai mengeluarkan ya. Kita matikan dulu, biarkan dengan air santai aja biar betul-betul buang. Nah ini filter housing juga sudah mulai cerah ya, sudah mulai bening, artinya sudah full air bersih. Nah yang di ember ini air dari air bersihnya ya, itu masih licin ya. Kita tunggu sampai kesat atau pakai TDS meter nanti kita ukur. Itulah kenapa kawan-kawan, ketika kita mencuci membran, air yang ke tangki ini stop krannya kita kunci agar benar-benar kita buang dulu air hasilnya yang TDS nya masih tinggi, yang mungkin masih ada chemicalnya, sampai TDS nya benar-benar rendah, sampai airnya kesat, baru kita anggap sudah berhasil, sudah mulai turun, baru kita boleh alirkan ke tangki. Sementara ini masih kita buang. Oke kawan-kawan, mungkin kalian sudah paham ya bagaimana cara menginstalasikan sistem pencucian membran dan bagaimana cara mencuci membran versi saya ya. Versi saya sudah mencuci membran ini dengan metode seperti ini dari tahun 2008. Saya mulai terjun di air tahun 2005 kawan-kawan, 2005 atau 2006. Tahun 2008 saya mulai paham apa itu chemical untuk mencuci membran. Ternyata hanya menggunakan sistem larutan asam dan larutan basah. Nah ini dia. Jadi ada memang cairan-cairan chemical pencuci membran ya, itu juga sama kawan-kawan sebetulnya, itu larutan asam dan larutan basah.
Kotoran-kotoran yang basah itu dirontokkan oleh larutan asam. Kotoran-kotoran karena dia bersifat asam itu dirontokkan oleh larutan basah. Itu prinsip kerjanya. Oke kawan-kawan, kita mulai mau coba ganti filternya. Dan ini kita nanti akan buka, kita lihat ya bagaimana bentuk kotoran dari sedimen filter hasil penampungan air limbah dari cucian ya. Oke. Pak, mau sholat, Pak? Iya kak. Baik kawan-kawan, ini filter sudah saya pasang. Nah ini isian dari housing filter ya. Airnya saya letakkan di ember ya. Filter sudah terpasang semua. Nah ini dah dia. Ini filter hasil dari penyangkapan kotoran ketika proses pencucian membran. Jadi kotorannya semua ngumpul di filter ini. Jadi ketika kalian mencuci membran, pasanglah filter agar kotoran yang rontok itu tersaring oleh filter ini. Jadi nggak sia-sia kalian mencuci membran tuh, air yang limbahnya yang kotor tuh balik lagi. Jadi sia-sia ya. Ini lihat kotorannya sudah tidak ada semua. Oke, kita akan coba pengujian ya. Kita buka lagi ini jalur stop keran dari tangki baku ya. Air sudah masuk mengisi ya. Posisi air limbah, air buangan RO sudah saya buang ke limbah, yang ke ember saya kunci, tapi air yang ke tangki hasil itu masih saya kunci. Jadi air limbahnya masih jatuh ke ember ya. Kita stop keran juga masih posisinya open ke kiri. Oke, kita nyalakan. Bismillah. Nah, mau jalan. Oke, lihat ya. Ini air buangan mentok ke atas ya. Ini baru satu pompa aja, hanya pompa joki saja ya. Hanya pompa joki saja. Oke. Biarkan, ini masih belum stabil ya. Airnya masih belum stabil. Biarkan saja dulu. Sudah penuh ini dengan air, baru kita akan nyalakan pompa boosternya ya, pompa Eropa. Ini gelembung-gelembung airnya. Oke. Oke, coba kita nyalakan air apanya ya, pompa boosternya. Oke, pompa booster sudah menyala. Booster sudah menyala, airnya di 5 ya. Air hasilnya di 5. Ini belum kita press ya. Biarkan saja. Lihat tidak ada kebocoran. Alhamdulillah ya, kerjaan malam ini tidak ada kebocoran. Baik, kita akan coba press. Ini saya buang ke atas karena udah meluap.
alhamdulillah kerjaan hari ini ya, itu cucian pertama sudah naik di 12 ya, 12 ya, alhamdulillah. Kita lihat kebocoran, alhamdulillah nggak ada ya, nggak ada yang bocor, alhamdulillah. Nah, ini air buangannya masih tinggi ke atas ya. Coba kita press lagi ya, 14 ya, tembus ya, 14 liter per menit. Nah, rangkaian seri kawan-kawan, ini air buangan masih mentok ke atas, masih banyak yang terbuang ya. Kita coba ya, bisa 16 ya kawan-kawan, air buangan masih di 18, ini dia 16 liter per menit ya. Jadi kita jangan paksa dulu. Alhamdulillah hasilnya bagus ya. Jadi bang, ini naik di 16 bang, ini air buangannya belum turun ya. Ini alhamdulillah bang, berarti pencucian kita yang pertama hasilnya bagus ya. Cuman sebetulnya ini jadinya sayang ya, jadi terbuang airnya banyak ya. Cuman ya kalau kita paksa press langsung tinggi itu membrannya ngembang kali, kotoran gampang masuk. Tapi inilah bang bukti rangkaian seri ya. Pompa pun dia nggak panas ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak, kemudahan dari pekerjaan hari ini, tidak ada kendala, insya Allah tinggal menjalankan saja. Baiklah kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hasil pekerjaan saya malam ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua dan kawan-kawan semua, dan bagi kalian yang ingin merenovasi mesin RO nya yang satu membran menjadi 2 membran dengan pompa yang kecil seperti ini, maka rangkailah secara seri ya kawan-kawan. Nah, ini rangkaiannya seri, insyaallah ya, hasilnya baik. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin saya sampaikan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.